Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 10 Jumada Tsaniyah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat yang ke-10. Apa bunyinya? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Saat itu kita telah sampaikan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada balasannya. Tidak ada yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada konsekuensinya. Entah itu perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik. Kalau di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang balasan atas perbuatan-perbuatan jahat, maka di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan
balasan bagi perbuatan-perbuatan baik. Kalau di ayat yang ke-10 Allah bicara tentang neraka, maka di ayat yang ke-11 ini Allah bicara tentang surga. Loh, kok ngomongin neraka dulu, bukan apa? Surga dulu. Kenapa coba? Kata sebagian ulama, karena di awal surat Allah itu bicara tentang kekejaman orang kafir, yaitu ashabul ukhdud, orang-orang yang tega membunuhi kaum mukminin dengan cara dibakar hidup-hidup cuma karena mereka konsisten dengan apa? Keimanannya. Nah, karena awal suratnya berbicara tentang orang-orang kafir, maka cocoknya dimulai dengan pembahasan tentang apa? Neraka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah bicara tentang neraka, maka kelanjutannya adalah Allah berbicara tentang surga. Itulah yang diistilahkan dengan targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi, tarhib itu ancaman. Jadi manusia itu butuh suatu saat didorong, dimotivasi, diiming-imingi, suatu saat butuh diancam, ditakut-takuti. Itu bukan cuma anak kecil aja, bahkan orang dewasa pun juga masih butuh digitukan. Gimana betul? Gimana betul? Nggih. Coba di perusahaan ada namanya reward, ada namanya punishment. Betul? Itu yang kerja di perusahaan itu bocah cilik apa gede-gede? Udah besar-besar. Ya. Kita itu memang butuh digituin. Biasanya kalau nggak digituin, itu nggak bener biasanya. Contoh misalnya nih ya, kalau seandainya aturannya itu masuk jam 7, terus ada yang masuk jam 9, tidak ada punishmentnya, nggak ada hukumannya. Kepripun kira-kira? Pripun? Ya ketagihan. Ketagihan apa nih? Ketagihan gele telat. Murah apa kok gajine tetep kok nggak berkurang. Manusia memang kayak gitu. Kuis gawan bayi perlu ada ancamannya, tapi nggak melulu ancaman. Kita juga butuh untuk dimotivasi, diiming-imingi. Makanya setiap akhir tahun biasanya ada reward karyawan teladan. Ya. Kita butuh digituin. Allah Subhanahu wa taala tahu persis karakter manusia. Kenapa Allah tahu persis karakter manusia? Karena Allah yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita semua, sehingga Allah mengerti betul karakternya manusia. Sehingga Allah di dalam Al-Quran sering sekali menggandengkan antara surga dengan apa? Neraka. Salah satunya ini. Kalau di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang berbuat jahat ketika di dunianya. Kalian di dunia
mungkin bisa lepas dari hukuman karena kalian punya kedekatan dengan kekuasaan. Mungkin kalian di dunia dilaporkan bolak-balik, nggak dipanggil-panggil karena punya backingan dari penguasa. Tapi itu di dunia. Di akhirat jangan harap akan lepas dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang balasan bagi orang-orang yang jahat, maka di ayat yang ke-11 yang akan kita pelajari hari ini Allah membicarakan tentang orang-orang yang baik. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang amanu. Napa amanu? Beriman. Wa amilus solihat, dan melakukan amal solih. Lahum jannatun, mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Akan diberi oleh Allah kebun-kebun tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir. Itulah kemenangan, kesuksesan yang terbesar. Ayat ini adalah hiburan. Hiburan buat siapa? Hiburan buat orang-orang yang beriman. Entah itu yang jadi korbannya ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang dibakar hidup-hidup di parit-parit besar karena mempertahankan keimanannya, atau untuk semua orang yang beriman sampai hari kiamat, terutama yang menghadapi ujian-ujian berat. Wahai orang-orang yang beriman, seberat apapun ujian yang kalian hadapi, tantangan yang kalian hadapi, rintangan yang kalian hadapi, intimidasi yang kalian hadapi, fitnah-fitnah yang kalian hadapi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, dan balasan tersebut jauh lebih istimewa dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang kafir di dunia. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama kita ketika menafsirkan ayat ini. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, innal ladzina amanu, kata beliau, maksudnya adalah orang-orang yang ahli tauhid. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang bertauhid, yang memiliki keyakinan, keimanan kepada Allah yang kuat. Berarti punya napa? Pondasi. Wa amilus solihat. Ya. Maksudnya apa? Kata beliau, wa amilu bi ta'atillahi wa tamaru li amrihi wa antahau amma nahahum anhu. Wa amilus solihat maksudnya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi napa? Larangannya. Jadi syaratnya amanu kalih napa? Amilus solihat. Akidah lurus, ibadahnya bener. Ya, itu syaratnya. Kita kalau pengen lahum jannatun, pengen mendapatkan apa? Surga, maka kita dituntut memperbaiki
lahir napa batin? Lahir napa batin? Lahir batin. Lahire sing bener, batine sing bener. Lahire amilus solihat, batine amanu. Ya. Kita perbaiki bukan cuma penampilan luar kita, tapi juga penampilan dalam kita. Salat itu bukan cuma gerakan Allahu Akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian kita letakkan di atas dada. Kemudian ketika waktunya ruku kita ruku, waktunya sujud kita sujud. Salat itu bukan cuma lahiriah gerakan, tapi salat juga urusan hati. Napa urusan hati? Sing ikhlas oleh salat. Ikhlas niku urusan hati, napa urusan mulut? Urusan hati. Walaupun ada orang ngomong nyong tuli ikhlas, apa meragukan keikhlasanku? Ya belum tentu dia ikhlas. Wong ikhlas malah ngomong. Ikhlas itu bukan amalan lisan. Ikhlas itu amalan apa? Hati. Salat yang kita kerjakan itu diperbaiki lahiriahnya, gerakan-gerakannya, kita sinau belajar bagaimana cara Nabi SAW takbiratul ihram. Ketika diangkat, telapak tangannya itu menghadap kemana? Ini lahiriah kan? Singketon, menghadap kemana? Apa menghadap ke kiblat? Apa menghadap ke telinga kanan dan telinga kiri? Terus jari-jarinya bagaimana? Dibuka kayak gini, apa dirapatkan? Terus tingginya seberapa? Apa dhuwur semene? Ya. Apa kur semene? Atau tingginya seberapa? Terus ketika diletakkan, apa diletakkan diputer-puter di sit? Ya. Atau langsung kita letakkan? Ditaruhnya di samping atau di tengah, apa malah kur kayak gitu? Ini lahiriah namanya. Itu harus dipelajari. Kita perbaiki lahiriah salat kita, tapi juga kita perbaiki nopo batin ketika salat. Ikhlas ketika salat itu batin. Nopo malih? Urusan batin apa? Khusyuk. Napa? Khusyuk. Khusyuk itu urusan batin. Fokus, konsentrasi. Pikirannya mboten piknik teng Owabong. Berarti Batu Raden mboten napa? Nggih mboten pareng. Nek lagi salat maksudnya, nek piknik nggih mboten napa-napa, tapi lagi salat pikirannya malah teng Gua Lawang. Amanu wa amilus sholihat. Keimanan yang ada di dalam hatinya diperbaiki, keikhlasannya diperbaiki, tawakalnya diperbaiki, prasangka baik kepada Allah ditumbuhkan, husnudzon kepada Allah. Cukup badan, terus wa amilus sholihat. Keyakinan, akidah yang ada di dalam hati diwujudkan dengan amilus sholihat. Amal solehnya juga ditonjolkan, sholatnya dilakukan, bayar zakatnya dilakukan, baca Qur'annya dilakukan, zikirnya dilakukan. Wa amilus sholihat. Berarti yang diperbaiki lahirnya atau batinnya? Lahir dan batinnya. Orang-orang yang mau memperbaiki lahir dan batinnya, apa ganjarannya? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka orang-orang tersebut
akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jannatun. Bukan cuma satu, tapi nopo? Banyak. Akan dikaruniakan kepada mereka surga-surga. Akan dikaruniakan kepada mereka kebun-kebun, taman-taman. Apa keistimewaan taman-taman tersebut? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perhatikan baik-baik, Allah menggunakan kata anhar. Anhar itu bukan satu, tapi banyak. Akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai apa saja? Perhatikan. Apa kata Imam At-Tabari? Tajri min tahtihal anharu wal khamru wal labanu wal asal. Akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maksudnya ada sungai air biasa, ada sungai khamr, ada sungai susu, ada sungai madu. Makanya di sini Allah menggunakan kalimat apa? Anhar. Sungai-sungai. Kenapa Allah menggunakan kalimat sungai-sungai dan itu adalah jamak? Karena sungainya enggak cuma satu, jenisnya enggak cuma satu. Itu dalilnya apa Ustadz? Kalau sungai-sungai di surga itu tadi ada sungai air biasa, terus apa lagi tadi? Khamr, susu, madu. Tapi kali Ustaz, kali susu. Ya. Ya kayak juga kali susu coklat. Gusi budak jenenge. Baru dan kali ini napa? Coklat niku senes susu niku. Belet niku. Ya. Apa dalilnya bahwa di surga itu sungainya macam-macam tadi? Dalilnya Al-Quran surat Muhammad. Surat apa? Muhammad ayat 15. Surat apa? Muhammad ayat pinten? 15. Apa kata Allah? Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Gambaran surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti apa gambarannya ya Rabbi? Fiha, di dalamnya. Satu, anharun min ma'in ghairi asin. Satu, di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya air putih biasa yang tidak pernah berubah bau dan rasanya. Min ma'in ghairi asin. Air itu gak pernah berubah. Ya jernih terus, ya seger terus, bening terus. Berbeda dengan sungai di mana? Di dunia. Sungai di dunia bisa berubah-berubah. Apalagi di zaman ini. Aduh. Kali isinya popok. Kali isinya sampah. Ya kadang-kadang sing buang sampah kali ya wis ngaji. Mangkat memejit karo nggawa plastik liwat kali plung. Harap ngaji buang sampah kali si kepriwe. Lah terus pripun? Ya tanggung jawab. Wong gawe sampah dewek ora gelem tanggung jawab dewek. Enggak boleh kayak gitu. Ini jenis yang pertama, anharun. Ternyata di sini Allah juga menggunakan kata jamak, berarti sungai yang mengalir isinya air biasa juga banyak, gak cuma satu. Macam
macamnya banyak, masing-masing macam jumlahnya banyak. Berapa jumlahnya Ustaz? Enggak tahu. Karena di sini Allah menggunakan kata jamak. Jamak atau plural itu lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, 100 juga jamak. Satu. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang kedua. Tadi air biasa ya. Yang kedua adalah sungai-sungai yang mengalir di dalamnya susu yang tidak pernah berubah rasanya. Beda kali susu teng pundi? Di dunia. Kalau susu di dunia panjenengan bikin malam, besok sore gimana? Mampu. Tetap diombe eman-eman mendem. Ya. Sakit perut kita. Itu susu di mana? Di dunia. Lah susu di surga nggak akan pernah berubah. Padahal susunya itu ngalir dan orang bebas minum di situ. Dan jenengan nggak usah khawatir. Aduh, yang kok nek ana sing karo ngombe terus ngeces kepriwe Ustaz? Nggak akan berubah susunya. Ya. Lam yataghayyar ta'muh. Tidak akan pernah berubah rasanya. Ya. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Yang ketiga adalah sungai-sungai yang mengalir di dalamnya khamr yang enak bagi orang yang meminumnya. Mudah-mudahan tidak pernah ada yang nyicipi khamr ya di sini ya. Kata orang yang pernah nyicipi khamr, miras, itu pahit. Napa? Pahit rasanya. Dan baunya tidak enak. Sudah rasanya pahit, baunya ndak enak, nek diombe marakaken mendem. Itu ciri-ciri khamr di mana? Di dunia. Tapi khamr di akhirat enggak seperti itu. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khamr di surga itu wangi, misk, kesturi. Ya. Jadi ini antop apa? Wangi. Gak seperti orang sing mendem nang dunya. Antop bolak-balik antop ambune. Bar mangan jengkol maning. Ya, naudzubillahi min dzalik. Itu khamr di dunia. Baunya ndak enak, rasanya ndak enak, bikin mabuk. Khamr di surga enggak. Rasanya enak, baunya wangi, enggak bikin mabuk. Bersyukurlah yang enggak pernah nyicipi khamr di dunia. Kalau enggak pernah nyicipi khamr di dunia, maka dia akan dikasih khamr di surga. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat kata Allah, wa anharun min asalim musaffa. Yang keempat adalah sungai-sungai yang mengalir di dalamnya madu yang murni. Asalin musaffa. Musaffa niku murni. Gak usah takut di sana terus ketemu sama madu napa? Madu napa? Palsu, gak usah takut. Ya, madu di sana itu asli semuanya. Ya. Di madu pun enak di sana. Ya. Karena nggak ada kecemburuan lagi. Kalau di dunia mungkin di madu mandan kepriwe gitu ya. Tapi kalau di sana no problem. Karena kecemburuan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jenengan nanti di sana punya banyak istri, no problem, tidak ada masalah. Orang bakal jengkel-jengkelan. Nek nang dunya mungkin jengkel-jengkelan. Mungkin sing tahu ngalami ya. Kembali kepada ayat apa tadi, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kenapa Allah menggunakan kata anhar, sungai-sungai? Kenapa tadi? Karena sungai-sungainya memang tidak satu macam. Ada sungai nopo? Air biasa, ada sungai susu, ada sungai Homer, ada sungai madu. Baik. Kemudian Allah tutup firman-Nya, "Dzalikal fauzul kabir." Itulah kesuksesan yang paling besar. Itulah apa? Itulah nopo sing itu niku nopo? Mendapatkan surga. Kesuksesan terbesar adalah ketika orang mendapatkan apa? Surga. Itulah ukuran kesuksesan hakiki. Dan lihat Allah menggunakan kata kabir. Kabir niku artinya apa? Besar. Jadi kalau seandainya jenengan menang tender, ya sukses lah. Tapi itu bukan kesuksesan yang besar. Atau anak jenengan diwisuda, kemudian dipanggil urutan pertama, sumakam laut, sukses. Tapi itu belum kesuksesan yang besar. Atau nyalek terus nopo? Jadi ya sukses, tapi itu belum kesuksesan yang terbesar. Atau jenengan masya Allah punya perusahaan, untung besar, punya cabang di mana-mana, bisa beli tanah berhektar-hektar, punya kebun berhektar-hektar, ya sukses, tapi itu belum kesuksesan yang terbesar. Kesuksesan yang terbesar itu kalau kita bisa masuk nopo? Surga. Apalagi masuk surganya bareng-bareng. Bareng-bareng niku maksudnya nopo? Jenengan kalih bojone, kalih anak lanang, kalih anak wadon, kalih ramane, kalih biyunge, kalih mbah kakung, kalih mbah putri. Niku sukses terbesar. Jangan silau dengan kesuksesan kecil duniawi. Wah, bisa beli mobil harganya sekian miliar. Biasa. Mboten usah napa? Gumun. Wah, bisa beli tas harganya 60 juta. Tas. Apa kayak jenenge hair apa gitu. Enggak tahu saya. Yo tas ya, isinya ya paling kayak gue pada baik. Ya. Jangan jadi orang gumunan. Gumunan siapa bahasa Indonesia nih? Jangan jadi orang gampang heran, gampang takjub melihat sesuatu yang sifatnya duniawi. Takjublah kepada orang yang sukses dengan kesuksesan yang besar ini. Faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Di dalam ayat yang lain. Faman zuhsiha 'anil nar,
barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, itulah orang yang sukses. Bagaimana supaya jadi orang sukses? Amanu wa amilus solihat. Syaratnya itu. Berarti punya perusahaan boleh enggak? Menang tender boleh enggak? Anak wisuda boleh enggak? Boleh. Akan tetapi kesuksesan-kesuksesan kecil duniawi tadi jangan sampai menyebabkan kita terhalang dari kesuksesan yang terbesar, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa gara-gara ngolet upah kelangan swarga? Pripun jajal? Ngolet upah napa? Kelangan swarga. Upah sih napa? Upah. Makan, nyari beras. Masa cuma gara-gara nyari beras buat makan kehilangan surga? Eman-eman teman. Maksudnya itu gara-gara nyari sesuap nasi pakai cara yang haram, akhirnya gagal masuk surga. Kan sayang banget. Aja gara-gara napa wau? Ngolet upah terus dan napa? Kelangan surga. Berarti orang perlu ngolet upah, perlu nyari nasi enggak? Ya perlu. Wong kita itu memang butuh makan untuk hidup. Apa hidup untuk makan? Nyari makan untuk hidup agar kita bisa beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.